Menara Lonceng atau Cunglo kalau bahasa Mandarin ini itu ada di Xi'an nih. Jadi harus dibedakan antara Cunglo itu menara lonceng dan Kulo. Kalau Kulo itu menara drum nih. Jadi fungsinya nggak sama persis ya. Ini saya ada di stasiun Cunglo Chan, stasiun menara lonceng. Karena menara itu letaknya di tengah-tengah, jadi di tengah persimpangan 4, dan orang tidak boleh langsung ke situ karena nanti mengganggu lalu lintas ya. Makanya dibuatkan terowongan di bawah tanah, jadi lalu lintas tidak terganggu ya. Jadi ini tempat ramai sekali karena banyak turis yang datang juga ke tempat ini. Bukan turis asing, tapi turis lokal pun banyak banget ya. Banyak kan malah turis lokal ya. Karena zaman dulu itu kan belum ada jam digital, belum ada speaker, belum ada internet. Jadi menara lonceng ini tujuannya adalah untuk memberitahu ke penduduk bahwa ada acara, upacara atau perayaan agama yang akan dimulai. Jadi lonceng itu dibunyikan sekeras mungkin agar penduduk aware gitu. Nah, ini ada upacara atau perayaan keagamaan nih. Jadi bisa dibayangkan zaman itu ya, zaman Tiongkok kuno itu ya, mereka sudah berpikir sejauh itu ya, bagaimana memberikan informasi ke penduduk agar mereka tahu gitu bahwa ini waktunya untuk upacara, waktunya acara keagamaan nih. Jadi menara Bell Tower ini, menara lonceng ini dibangun pada zaman Ming Dynasty ya. Itu ada namanya Kaisar Hongwu ya. Di tahun ke-17 daripada pemerintahan Kaisar Hongwu. Jadi kalau dikonversi ke Masehi itu tahun 1384 ya. Berarti udah 600 tahun lebih ya. Jadi sekali lagi Cunglo ini untuk memberitahu ya bahwa ini ada acara, ada upacara keagamaan. Beda dengan drum tower ya. Kalau drum tower itu untuk memberikan tahu ke penduduk waktu ya. Luas bangunannya sekitar 1377 meter persegi ya. Nggak terlalu besar. Ini sebenarnya bukan lokasi awalnya ya. Jadi lokasi awalnya itu sebenarnya ada 1 kilometer dari sini, tapi karena ada kerusakan dipindahkan gitu ya. Nah, ini loncengnya ya. Loncengnya itu terbuat dari coran perunggu ya. Jadi ada beberapa lonceng ini, dan lonceng ini lebih tua lagi dari zaman dinasti Tang ya. Sekitar abad ke-7, abad ke-8 ya. Berarti udah 1000 tahun lebih ya. Ini terbuat dari perunggu. Nah, ciri khas daripada Tiongkok itu kan sangat penting itu adalah mata angin nih. Kalau kita bilang apa ya, Tung Nan Sipe ya.
Karena ini letaknya di simpang 4, jadi ada 4 pintu ya. Ada pintu selatan, barat, utara, dan timur ya. Nah, seperti yang saya bilang tuh, orang nggak boleh nyebrang langsung ke sini, harus lewat terowongan bawah tanah. Nah, di luar gedung itu ada bunga-bunga ya, wangi ya bunganya. Nah, ini dilihat dari arah yang berbeda. Jadi kendaraan itu tidak terganggu ya dengan adanya banyak turis. Karena turis tidak diperbolehkan jalan kaki menyeberang ke bell tower ini. Bell tower ini bukan hanya di kota Xi'an, tapi di kota Beijing juga ada ya. Dan bell tower ini juga termasuk global ya. Di Italia pun juga ada, negara Italia ya. Karena zaman itu kan belum ada jam digital ya kan. Nah, ini dari sisi satu lagi. Jadi memang benar-benar di tengah, di perempatan persimpangan 4 ini tempat lokasinya. Jadi tanpa mengganggu lalu lintas. Nah, ini ada orang yang berfoto-foto juga di sini. Ini pakaian tradisional dari dinasti Tang, turis lokal ya. Tang Dynasty. Mereka bangga dengan pakaian tradisional mereka ya. Ini bagian dalamnya ya, kalau kita lihat kayunya masih asli ya. Dalamnya banyak corak-corak warna-warni ya. Tapi memang menara lonceng ini atau drum tower ya, ini sudah berapa kali direnovasi. Tunglo ini terutama pada tahun 39 itu dibom oleh Jepang nih. Nah, ini bahan-bahan yang digunakan nih. Sambungannya ini sepertinya menggunakan semen ya. Terus ada paku ya. Joinnya itu sini gentengnya. Nah, kemudian itu keterangannya lumayan bagus ya. Ada bahasa Mandarin, ada bahasa Inggris juga ya. Nah, ini gentengnya ada yang di bagian pojok, ada yang bagian tengah. Nah, itu tahun 39 tuh dibom sama Jepang nih. Setelah dibom sama Jepang tahun 39 ya, 10 Oktober tahun 39. Terus gak lama kan terbentuk RRT ya. Komunis Party kan menang tahun 49. Nah, ini
tempat ini sudah 5 kali di overhaul di tahun 1956 ya. Terus didaftarkan sebagai warisan budaya ya, yang harus diproteksi di provinsi Shanxi. Kan Xi'an itu kan ibu kotanya provinsi Shanxi ya. Jadi baru pada tahun 1984 ini dibuka buat umum ya. Jadi turis boleh datang. Tahun 96 resmi ya, jadi unit yang diproteksi secara nasional. Jadi bukan hanya Xi'an aja ya gitu. Memang budaya Tiongkok ini tua banget sih. Jadi banyak akal gitu. Xi'an Zhonglu. Jadi Xi'an Zhonggulo. Jadi itu selain bell tower ada juga drum tower yang berdekatan. Budayanya memang benar-benar tua, jadi dari pengalaman itu banyak akal ya. Ini sketch nih, banyak akal, jadi dia bagaimana caranya untuk menginformasikan penduduk ya dibuatkanlah bell sama drum tower gitu ya. Ini contoh-contoh tadi barang yang digunakan nih. Sambungannya itu dari kayu. Terus ini ada apa? Relik-reliknya itu ya. Ada lagi yang menarik di sini. Teknologi pengecoran logam di Tiongkok ini sudah maju banget ya. Bayangin itu dari Tang Dynasty itu 1300 tahun yang lalu ya. Itu mereka sudah bisa bikin coran lonceng sebesar itu ya. Jadi memang teknologi sudah tua ya. Jadi lonceng yang digunakan itu nah ini loncengnya ya. Itu dari Tang Dynasty ya, dinasti Tang. Dicor. Jadi tingginya itu 2,45 meter. Beratnya 6,5 ton. Jadi sebelum ada ini sudah dibuat lonceng ini digunakan di kuil zaman Tang Dynasty. Jadi nama kuil itu kuil Qinglong Temple ya, di Chang'an City. Kalau Chang'an itu sama Xi'an sama, dia juga. Cuman dulu namanya bukan Xi'an, namanya Chang'an. Oh ya, tuh. Maike. Dapat magnet yang itu, yang Zhonglu itu. Bell tower. Habis ini baru drum. Bell sama drum tower. Tiketnya udah beli 2. Jadi dia jual yang buat tempel magnet di kulkas. Zhonglu. Nah ini pintu keluar. Jadi yang nempel nih, tinggal lanjut ke sana.
Ini banyak yang pedagang kaki lima ya, jual souvenir. Oh, dia pakai baju dinasti Tang. Waduh, ini panas sekali kayaknya, 27 derajat Celcius ya. Ada biksu juga. Itu menara yang tadi naik ke atas itu yang ada lonceng, Bell Tower. Kita udah keluar, sekarang mau menuju Drum Tower. Kalau Tunglo itu artinya menara lonceng ya, atau menara jem. Kalau Kulo itu menara drum, jadi kalau digabung Tungkulo. Nah itu yang atapnya di atas kuning tuh, itu Drum Tower ya. Iya. Iya. Banyak juga turis-turis asing ya. Yoke, Waikoto Yoke ya. Oh, ini juga makanan khusus dari Shanxi. Nggak tahu tuh jenisnya apa itu. Makanannya dari Shanxi ya.